Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berbahagia bersama-sama kita menikmati kebenaran firman Tuhan dalam acara rohani renungan firman yang singkat. Tapi saya berdoa firman ini akan menguatkan kita, meneguhkan kita, memberkati kita semua di dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengajak kita bersama-sama merenungkan sebuah kisah yang ada di dalam Matius pasal 8 ayat 23 sampai ayat 27, di mana kisahnya adalah perjalanan Yesus bersama-sama dengan murid di dalam perahu menyeberang sebuah danau. Dan Alkitab berkata saat mereka ada di tengah danau, tiba-tiba atau sekonyong-konyong badai itu, angin ribut, badai itu datang menerpa perahu itu, dan perahu itu mulai bergoyang dengan kencang dan luar biasa, hampir tenggelam. Dan kemudian murid-murid pada ketakutan, mereka berseru, berteriak kepada Tuhan. Tuhan menenangkan mereka dan berkata, tenanglah. Dan kemudian Tuhan menenangkan, meredahkan badai itu, dan badai itu menjadi teduh sekali. Saya mau berkata, saudara, kisah ini sebenarnya juga adalah perjalanan hidup kita di tengah dunia yang semakin penuh dengan persoalan. Kita digambarkan bersama dengan Yesus di bahteranya, di perahunya, untuk mengarungi dunia yang penuh dengan persoalan. Dan saya mau berkata, sekalipun memang kita bersama dengan Yesus, kita tidak pernah lepas dari masalah. Masalah itu selalu datang dalam hidup kita. Saya mau berkata begini, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa mengikut Tuhan, bersama Tuhan tidak ada masalah. Tetapi janji Tuhan selalu ada pertolongan dalam setiap persoalan yang kita alami. Saya mengajak Bapak Ibu jemaat keluarga saya merenungkan makna firman Tuhan yang luar biasa. Saudara, ada beberapa poin yang penting sekali saya kepingin sampaikan kepada kita semua. Yang pertama, saat kita mengalami persoalan yang berat seperti murid-murid berada bersama Yesus di perahu yang dihantam dengan gelombang, dengan badai, saya berkata yang pertama adalah jangan pernah keluar dari perahu itu. Jangan pernah meninggalkan perahu itu. Artinya jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan keluargamu, pernikahanmu. Jangan pernah meninggalkan pelayananmu. Jangan pernah meninggalkan ibadahmu. Jangan pernah meninggalkan usaha pekerjaan yang Tuhan percayakan. Jangan pernah meninggalkan keintimanmu, ketekunanmu berdoa kepada Tuhan. Jangan pernah saat persoalan itu datang, tetap bersama dengan Tuhan, tetap dalam keluargamu, tetap dalam pelayananmu, tetap dalam ibadahmu, tetap dalam pekerjaanmu, tetap di dalam hubungan pribadimu dengan Tuhan dalam doa. Saudara, sebab saya mau berkata, saudara, sebesar apapun persoalan yang kita alami, asalkan kita bersama dengan Tuhan. Perhatikan pelajaran yang indah apa yang Yesus sampaikan. Saudara, ketika para murid berseru kepada Tuhan, mereka berteriak kepada Tuhan, Tuhan berkata begini. Yang pertama, saya luar biasa saya memahami firman Tuhan ini. Saudara, Tuhan tidak memang langsung meredakan badai itu, tapi Tuhan yang pertama menenangkan hati para murid. Tuhan berkata, tenanglah. Saudara, saya mau berkata, saudara, asalkan kita bersama dengan Tuhan, ada damai. Daud berkata begini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Pertama-tama tuh yang Tuhan kerjakan ketika kita menghadapi persoalan, menenangkan, membuat damai di hati. Ada firman Tuhan berkata, damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita, yang saudara tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera yang Tuhan berikan, damai sejahtera yang membuat kita tenang. Saudara, mengalami ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Saudara, saat kita bersama dengan Tuhan. Kemudian saudara, saat ketika Tuhan berkata, diam, tenanglah, saat itu juga Tuhan bertindak di dalam nama Yesus. Dia berkata kepada badai itu, kepada angin itu, kepada gelombang itu, diam dan tenanglah. Kemudian Alkitab berkata, badai itu menjadi tenang sekali, menjadi teduh sekali. Tidak ada masalah yang jauh, yang melebihi kuasa Tuhan, saudara. Tidak ada persoalan yang bisa melebihi Tuhan. Masalah apapun sanggup diatasi oleh Tuhan. Asalkan, sekali lagi saya mau berkata, tetap di dalam Tuhan. Saya renungkan firman Tuhan ini. Kadang persoalan itu Tuhan izinkan datang kepada kita untuk supaya kita semakin dekat, semakin bergantung kepada Tuhan. Seperti para murid, puji Tuhan, mereka tidak meninggalkan perahu, tapi mereka berteriak kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap seruan kita, setiap doa kita membuat kita semakin lekat dengan Tuhan, membuat kita akan melihat hal-hal yang ajaib, ketenangan, kedamaian, dan mujizat-mujizat terjadi dalam hidup kita. Sekali lagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan ya. Saat kita menghadapi persoalan apapun, jangan tinggalkan keluargamu, pelayananmu, ibadahmu, hubunganmu dengan Tuhan.
Tuhan, tetap di dalam Tuhan apapun yang terjadi. Mau apapun terjadi di dunia ini, Tuhan mampu menolong kita. Ada penyelesaian atas setiap persoalan, dan Tuhan membawa kita, dan akhirnya perahu itu sampai ke seberang. Alkitab berkata dalam Mazmur, Dia akan membawa kita ke pelabuhan kesukaan. Endingnya indah, bahagia, berkat. Saya percaya di balik setiap persoalan yang Bapak Ibu alami, ada kemuliaan, ada berkat yang tak terhingga. Saya berdoa di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang tertutup jalan dibukakan jalan. Tuhan akan mengangkat engkau semakin naik, bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Apapun yang engkau kerjakan di dalam Tuhan, dibuat Tuhan jadi berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati.